Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak terkasih, selamat malam. Puji syukur kita bertemu kembali pada ibadah keluarga sektor 1 sampai dengan 8 melalui video streaming yang bisa diikuti di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita berkenan dan mendatangkan berkat dalam kehidupan beriman kita. Mari kita bersatu sejenak. Perpisahan pastilah selalu menyakitkan. Itu kewajiban pada manusia, tetapi yakinkan kita bahwa selalu ada rencana di balik itu semua yang telah Tuhan rencanakan, dan itulah yang menghiburkan. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati tema perpisahan yang menghiburkan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat kami undang untuk berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharulilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kuasailah dan teduhkanlah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk kami mau mendengar sabda-Mu, agar dalam kasih-Mu kami temukan kedamaian, dalam terang firman-Mu kami temukan kebenaran. Bapa, kami mau mendengar firman-Mu di mana saja kami berada, walau di rumah kami masing-masing. Tapi kami tahu ya Tuhan, saat ini kami sama-sama ada di hadapan-Mu. Bungkus dan kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu berkata-kata hanya seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman dan kebenaran, kami berdoa. Amin.
Jemaat, kami persilahkan berdiri. Kita akan membaca Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu dan mendekapnya. Dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Topik kita pada pembacaan tadi adalah perpisahan yang menghiburkan. Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Ini merupakan sejarah bagaimana kekristenan lahir. Pada waktu gereja-gereja baru terus berdiri, bertumbuh secara cepat. Ini dimulai dari pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan. Hari pencurahan Roh Kudus 50 hari sesudah Paskah, 10 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus. Itulah permulaan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Penginjilan diinspirasi oleh Roh Kudus, dimulai dari Yerusalem kemudian menyebar ke tempat-tempat yang lain. Karena yang menjadi kunci dasar daripada penginjilan, kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di mana Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga mengatakan, "Kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi." Dan pada saat itu tokoh-tokoh penting para rasul yang bersaksi mengabarkan Injil adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Paulus, Timotius, dan lainnya. Dalam pekabaran Injil, pekerjaan Roh Kudus yang memampukan mereka. Mereka menjadi berani, ada keteguhan hati, ada semangat, ada kekuatan. Dalam kitab Para Rasul, sebagian besar separuh ke belakang ini menulis misi Paulus dalam pelayanannya. Rasul Paulus adalah suatu rasul yang sangat komitmen dalam pelayanan. Dia berpindah-pindah tempat. Dan pada bacaan kita, dia berada di Troas. Sebelumnya dia di Efesus 3 bulan. Kemudian dia ke Troas. Di Troas dia hanya tinggal selama 7 hari.
Kemudian dia akan melanjutkan misinya ke Miletus. Sebelum dia berangkat, kita lihat pada ayat 7 dan ayat 8 Kisah Para Rasul 20 ini, Paulus mengadakan pertemuan atau perjumpaan dengan jemaat. Ini dilakukan pada hari pertama minggu tersebut. Disiratkan ini dilakukan pada hari Minggu. Adalah suatu hari ibadah, harinya Tuhan. Dan dilakukan pada suatu rumah penduduk ya, rumah jemaat, bukan di gereja. Dan mereka memasang lampu-lampu yang banyak. Sebagai isyarat pertemuan ini dilakukan pada malam hari. Bahkan pertemuan ini dilakukan sampai tengah malam. Isi pertemuan adalah Paulus mengajar, dia berkhotbah, dia melayani tentang pekabaran. Rasul Paulus akan berangkat ke Troas. Ini menjadi tanggung jawabnya. Dia melakukan pengetahuan, mengajar dan mengingatkan para jemaat yang ada di situ. Waktu menjelang perpisahan, detik-detik perpisahan di mana Paulus akan berangkat besok harinya, dia melakukan suatu pelayanan Injil. Dia melakukan pemecahan roti perjamuan di tempat itu. Dia bukan melakukan kegiatan-kegiatan atau acara seremonial yang biasanya kita lakukan apabila ada suatu acara perpisahan. Paulus mengisi waktu singkatnya itu dengan hal-hal yang positif. Di situ kita lihat pada ayat 7 dan ayat 8. Selanjutnya pada ayat 9 dan ayat 12 digambarkan pada pertemuan malam itu di tempat itu ada seorang anak muda bernama Eutikus. Umurnya kira-kira 14 tahunan. Ia ikut dalam pertemuan tersebut. Anak muda ini duduk di jendela dan kemudian dia mengantuk. Oleh karena mungkin Rasul Paulus berkhotbah mengajar terlalu panjang, seorang anak dia tidak tahan. Dan kemungkinan besar dia duduk di jendela tanpa pengaman. Sehingga dia jatuh dari lantai 3 ke lantai 1. Dia jatuh ke bawah. Kejadian itu mengakibatkan kepanikan, ketakutan, kegoncangan bagi orang-orang yang ada di tempat itu. Dan menurut mereka anak ini Eutikus sudah meninggal. Paulus berhenti mengajar dan turun melihat anak tersebut. Apa yang dilakukan Paulus? Dia merebahkan diri dan mendekap anak tersebut dan berkata, "Jangan ribut. Eutikus masih hidup." Dia berusaha menenangkan orang-orang yang ada di sekitar situ. Jangan ribut, jangan galau, jangan khawatir. Eutikus masih hidup. Tuhan memberikan kuasa, kekuatan, melakukan mujizat bagi Paulus. Ini bukan satu-satunya mujizat yang kita lihat, kita baca di dalam Alkitab. Pada Kisah Rasul 9 ayat 40 juga, Rasul Petrus pada saat dia di Yope, dia menghidupkan Tabita yang sudah meninggal. Dia berlutut dan berdoa, Petrus berlutut dan berdoa, mohon
sehingga Tabita hidup lagi. Jadi pekerjaan Roh Kudus pada saat itu melalui para rasul demikian dahsyat. Jadi dalam perikop pembacaan kita yang singkat ini ada dua hal yang menjadi titik poin di mana perikop bacaan itu mengambil tema perpisahan yang menghiburkan. Pertama, pada saat-saat detik-detik perpisahan Paulus akan berangkat. Dengan waktu yang sangat singkat, dia memakai waktu tersebut untuk berkualitas, membekali, meyakinkan, menguatkan jemaat di situ. Bahkan membuat perjamuan sehingga jemaat merasa terhibur. Poin kedua, pada saat anak muda ini jatuh dan mereka sudah menganggap dia meninggal, dengan kuasa Tuhan memakai Paulus untuk melakukan mujizat, Etikus kembali hidup. Di dalam situasi waktu yang sangat sempit, Paulus menggunakan timing, memanfaatkan waktu yang sangat baik, yang sangat berguna. Bukan untuk berpesta pora atau kegiatan seremonial dalam mengikuti acara perpisahan pada yang lain-lain lakukan. Sebenarnya itu tidak salah juga. Kegiatan-kegiatan itu tidak salah juga kalau kita melakukan secara terukur dan normal-normal saja. Tetapi Rasul Paulus memilih suatu tindakan atau kegiatan yang sangat bermanfaat. Kita bisa melihat mengapa Paulus melakukan itu. Mungkin waktunya hanya 7 hari di Troas, terlalu sedikit dia melakukan pembinaan kepada jemaatnya. Pembekalan, seolah-olah pengkaderan. Kedua, dia mengharapkan setelah dia pergi, pelayanan pekabaran Injil tetap berjalan. Sehingga satu malam itu dia melakukan khotbah, dia melakukan pengajaran. Sesudah Eutikus hidup kembali, Paulus melanjutkan lagi pengajarannya sampai fajar menyingsing. Kita lihat di ayat-ayat terakhir. Dan dia memecahkan roti lalu makan, menandakan dia mengadakan perjamuan pada malam hari itu. Sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat pada ayat yang ke-11. Dan pada ayat yang ke-12 terakhir, setelah Paulus berangkat, orang-orang pulang mengantarkan anak muda ini yang hidup. Dan suatu kesan yang sangat berarti pada orang-orang yang ikut pertemuan tersebut adalah mereka merasa sangat terhibur. Banyak hal yang kita bisa lakukan dalam kita mengadakan pertemuan atau perjumpaan dengan sesama. Walaupun waktunya hanya sempit. Kualitas waktu, kualitas pertemuan menentukan bukan selamanya kualitas atau lamanya kita bertemu atau seringnya kita bertemu. Paulus mengajarkan betapa pentingnya kualitas pertemuan walaupun dalam waktu yang singkat. Dia mengajar, dan apabila kita melakukan satu tindakan kasih kepada orang lain, itu akan menjadi satu kesaksian besar bagi orang yang lain. Di sini dilakukan Paulus. Mereka akhirnya percaya, tambah percaya
bahwa Tuhan benar-benar memakai Paulus. Mother Teresa pernah berkata, kalau tidak saya melakukan satu kegiatan yang sangat baik, saya tidak berefek kepada 42.000 orang. Karena apabila Anda melakukan satu kegiatan berbelas kasih yang baik, itu akan menimbulkan suatu kesaksian dan kepercayaan yang besar bagi jemaat sekitarnya. Itulah kesan yang kita dapat dari renungan pada malam hari ini. Semoga kita memanfaatkan waktu perjumpaan atau pertemuan kita dengan mengisi dengan hal-hal yang positif, yang berdampak pada sukacita, menguatkan iman, menolong sesama, agar itu memberi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memakai kita untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Sekian, Tuhan memberkati kita. Amin. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suruh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa pengasih dan penyayang, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami untuk pentingnya memaknai pertemuan dengan mengisi hal-hal yang positif, yang mengisi agar bermanfaat bagi orang lain. Menghibur, memotivasi, menguatkan, sehingga pertemuan itu menjadi sukacita, menjadi penghiburan. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Ya Tuhan, lindungi, berkati ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu dalam mengatasi masalah-masalah yang ada, terutama juga penanggulangan COVID-19 yang belum mereda. Kami tahu berbagai dampak ya Tuhan akibat penyakit ini. Tapi ya Tuhan, bukakan jalan, beri hikmah bijaksana kepada para pemimpin-pemimpin kami. Bapa, kami berdoa untuk para dokter, perawat, petugas-petugas yang terlibat dalam perawatan yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan, lindungilah, berkatilah, berikan kesehatan, kemampuan, dan semangat mereka dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan Bapa. Tuhan, jaga terus mereka ya Tuhan. Berikan selalu kesehatan yang prima bagi mereka. Bapa, kami berdoa lagi ya Tuhan, untuk para penderita, orang-orang yang sakit, yang terbaring di rumah sakit dan di rumah. Bapa, kiranya Engkau mau lawat mereka.
Jamah dengan tangan kasih-Mu. Pulihkan mereka, berikan mereka kesembuhan Bapa. Tuhan, Bapa di surga, kami tersujud kepadamu. Karena kami tahu sesungguhnya kami manusia tidak berdaya. Kami belum mampu menghadapi penyakit virus corona 19 ini yang mewabah di muka bumi. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Atas kuasa dan kehendak-Mu sajalah penyakit ini bisa dimusnahkan di muka bumi. Tolonglah kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja dan pelayanan dimanapun berada. Tuhan berkati, lindungi gereja-gereja kami. Lindungi pemimpin-pemimpin gereja kami. Lindungi jemaat-jemaat kami ya Tuhan. Engkau berkati dalam kondisi yang sulit ini ya Bapa. Kuatkan iman harap kami kepadamu. Karena kami yakin Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami di tengah badai situasi penyakit COVID-19 ini. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, jemaat-jemaat, keluarga-keluarga kami dimanapun ya Tuhan. Lindungi, berkati, hindari kami ya Tuhan untuk terpapar dengan penyakit yang berbahaya ini. Ya Bapa, berikan kami ya Tuhan kesadaran untuk kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Untuk melakukan disiplin yang ketat, melakukan SOP, protokol kesehatan 3M secara disiplin ketat. Dan kami yakin Tuhan akan melindungi dan menyertai kami menolak segala penyakit yang berbahaya ini. Bapa di surga, banyak yang kami mau pohonkan kepadamu. Pergumulan-pergumulan setiap keluarga Engkau tolong ya Bapa. Baik di berbagai bidang apapun Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah keluarga. Ajarkan kami mau pasrahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di surga, begitu banyak permohonan kami. Tapi kami yakin Engkau lebih mengetahui segala apa yang kami kehendaki dalam hati kami masing-masing. Dengar dan kabulkan doa kami ya Bapa. Serta sebelumnya ampun segala salah dosa kami. Hanya di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni segala salah dosa kami, seperti kami tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nats Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ini
Putuslah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa kepadanya, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Pengutusan, marilah kita mendengar amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Terimalah berkat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih, ibadah selesai.